dipimpin oleh Ibu Siti Musliha. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia yang kuat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk memulai acara diseminasi pada pagi hari ini, kita lanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh Ibu Dwi Susanti dan Bapak Alif Budi akan berbagi kepada kita tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dan kita rekan-rekan semua semoga nanti bisa mengambil inti dan mengambil pelajaran positif dari kegiatan diseminasi ini, sehingga nanti dapat memajukan pendidikan khususnya di SD Mangunharjo ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi semangat dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Umi dan Ibu Dwi Susanti. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurhulifah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Susanti. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan guru semua SD Negeri Mangunharjo 1. Tidak lupa salam, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
Kliwon bisa berkumpul di kantor SD Mangunharjo 1, yaitu dalam acara Diseminasi Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif modul 1.4. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif hari ini yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri, Dwi Susanti dan Muhammad Ali Budi. Salam Guru Penggerak atas 11 Kabupaten Batam. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan pengajaran yang pertama yaitu proses memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup. Yang selanjutnya itu pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya. Dasar pendidikan yang menuntun, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak yaitu meliputi kodrat alam. Kodrat alam di sini yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat tersebut yaitu sudah tumbuh sejak anak tersebut itu lahir ke dunia. Yang kedua yaitu meliputi kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini sebagai seorang pendidik yaitu kita hanya mengikuti kodrat yang dimiliki oleh siswa yaitu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi di era sekarang ini yaitu kita itu mendidik tidak hanya memberikan pandangan saja nih, karena sekarang sudah menggunakan IT. Nah dari situ kita hanya mengikuti kodrat anak tersebut. Ya, ayo selanjutnya. Budi pekerti. Budi pekerti di sini merupakan keselarasan yang meliputi keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan rasa. Di sini budi pekerti itu kita menanamkan kepada anak didik kita yaitu untuk saling menghormati, saling menyayangi antara yang lebih tua dengan sesama teman yang lebih kakak kelas mungkin deh, kakak kelas atau adik kelas kita memberikan contoh yang lebih baik. Dengan budi pekerti tersebut mungkin anak di zaman sekarang ini sudah berkurang. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak memberikan budi pekerti atau mungkin pengertian untuk mengenal lingkungan deh. Kalau bahasa Jawanya itu sopan santun, salah satunya seperti itu. Ayo selanjutnya Bapak. Ayo. Yang seterusnya yaitu konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam, keyakinan lebih baik. Dengan budi pekerti tersebut, mungkin anak di zaman sekarang ini sudah berkurang. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak memberikan budi pekerti atau mungkin pengertian untuk mengenal lingkungan deh. Kalau bahasa Jawanya itu
seperti itu. Ayo, selanjutnya Bapak. Ayo. Yang seterusnya yaitu konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang seterusnya yaitu segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu meliputi pendidikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki positif intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu meliputi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu meliputi hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini meliputi 1. Menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam yaitu murid menjadi rendah hati. Yang penghargaan. Penghargaan di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan sifat iri pada anak didik kita, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Yang seterusnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, meliputi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini yang pertama yaitu penguatan jangka pendek.
Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Di sini restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol meliputi dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini pemaparan selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ali Budi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu meliputi pendidikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki positif intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu meliputi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu meliputi hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini meliputi 1, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam yaitu murid menjadi rendah hati. Yang penghargaan di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan sifat iri pada anak didik kita, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Yang seterusnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, meliputi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan.
Di sini restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol seperti dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini pemaparan selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ali Budi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu Guru di dalam ruangan ini. Kepada yang saya hormati Bapak Rezeki Tulus MPD yang sedang berhalangan karena ada tugas kedinasan di luar, kemudian Ibu Nur Khalifah SPDSD, kemudian Ibu Alin, kemudian Ibu Rinawati SPD, Ibu Siti Musliha SPDI, Bapak Afif AMD, Ibu Dwi Susanti, Bapak Emilian Arifin SPD, dan Ibu Sulistiyoningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Dwi Susanti dalam diseminasi kami CGP Angkatan 11. Adapun tema yang kami ambil adalah filosofi Ki-Hajar Dewantara dan budaya positif. Baik, konsep disiplin dengan identitas sukses melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susanti, bahwa ada konsekuensi institusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek dengan adanya monitoring berkelanjutan, stimulus, kemudian respon murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebetulnya di SMP Nonarjo 1 ini sudah banyak yang lulus program calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Rinawati Angkatan 6 dulu, kemudian disusul oleh Ibu Sulistiyoningrum pada Angkatan 7 yang sekarang menjadi pengajar praktik. Selanjutnya ada juga Pak Emilian Arifin SPD dan Ibu Nur Khalifah SPDSD juga sudah lulus di Angkatan 9, dan ini Angkatan 11 saya dan Ibu Dwi Susanti meneruskan. Semoga tahun depan ada yang bisa menyusul Ibu Siti Musliha. Mari kita doakan bersama. Sebetulnya saya seperti memberi garam di lautan karena sudah terbukti beliau sudah pada lulus dan meningkatkan pengalamannya. Ada yang sudah menjadi pengajar praktik. Jadi di sini saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja karena beliau semua sudah lebih kompeten dan lebih memahami.
jadi saya hanya merefresh pembelajaran yang sudah beliau alami sebelumnya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali ke restitusi. Restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, sehingga murid tahu konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat adalah teori kontrol, di mana murid memegang kendali atas kontrol dirinya. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next, Pak Rifin. Terima kasih Pak Rifin atas bantuannya menjadi operator kami. Terima kasih juga kepada Bu Nur Khalifah atas sponsorshipnya, spanduknya. Semoga usahanya lancar dan jaya, ekspor jeruk ke luar negeri, ke Eropanya ya Mbak. Oke, terima kasih sudah dibantu spanduk secara cuma-cuma untuk kami berdua. Beliau eksportir daun jeruk ke Eropa, semoga tambah sukses Ibu. Kemudian konsep disiplin dan pendekatan restitusi sebagai sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen dalam bukunya pada tahun 2004. Kemudian masih terkait mengenai restitusi tersebut, ada ciri-ciri restitusi. Ada 5 ciri dari restitusi, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Hubungan yang harmonis, maka dakwah menjadi manis. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau sesuatu yang dipaksa itu tidak enak. Jadi tawaran itu untuk merangsang, bukan untuk hal yang negatif, sehingga dapat terlaksana tanpa paksaan. Kemudian restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kata kuncinya adalah menuntun. Untuk yang kelima, ciri dari restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Next, kemudian ada perbedaan di mana ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR-nya. Ada 3 tindakan, yaitu hukuman, konstitusi, dan restitusi. Hukuman, ada contoh misalnya dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR tersebut. Siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia berbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru,
kemudian ada relasi keluaran di mana murid akan misalnya dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR tersebut, siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia berbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru, kemudian ada relasi keluaran di mana murid akan lebih menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan dari masalah yang ada tersebut. Guru di sini menjadi terbuka, kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Rudi. Ice breaking. Biar tidak tegang, mari kita ice breaking. Yang sederhana saja, berdiri Bapak Ibu. Sepertinya Mbak Adi tegang sekali. Mas Abib semalam jadi panitia 17 sampai jam 3 pagi, seperti yang ngantuk sekali. Baik, mari tangannya kita julurkan ke depan. Oke, kemudian ke samping. Oke. Seperti guru PJOK ya, saya mantan pecatat guru PJOK. Tangan ke atas. Oke. Tepuk tangan, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pinara duduk kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya teruskan agar tidak tegang. Terima kasih ice breaking-nya Pak Arifin. Ya, harusnya tadi ice breaking-nya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Arifin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup, manusia mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu semua sekarang sudah berbayar ya, dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada
budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama dan dalam kehidupan politik, hukum dan berbangsa. Dan kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul ya? Terima kasih. Next Pak Ibi. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya. Dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengajarkan PR tersebut. Siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia berbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru, kemudian ada relasi keluaran di mana murid akan lebih menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan dari masalah yang ada tersebut. Guru di sini menjadi terbuka, kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Ibu. Oh, ice breaking. Oh ya, biar tidak tegang, mari kita ice breaking. Yang sederhana saja, berdiri Bapak Ibu. Sepertinya Mbak Adi tegang sekali. Mas Abib semalam jadi panitia 17 sampai jam 3 pagi, seperti yang ngantuk sekali. Baik, mari tangannya kita julurkan ke depan. Oke, kemudian ke samping. Oke, seperti guru PJOK ya, saya mantan pecatat guru PJOK. Tangan ke atas. Oke, tepuk tangan, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pinara duduk kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya berikan agar tidak tegang. Terima kasih ice breakingnya Pak Arifin. Ya, harusnya tadi ice breakingnya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat
kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Ipin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup, manusia mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu semua sekarang sudah berbayar ya, dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua, meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan politik, hukum, dan berbangsa. Ada kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul, ya? Terima kasih. Next Pak Ipin. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama. Jadi guru PJOK ya, saya mantan pecatat guru PJOK. Tangan ke atas. Oke. Tepuk tangan, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pinara duduk kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya tekan agar tidak tegang. Terima kasih S-breakingnya Pak Arifin. Ya, harusnya tadi S-breakingnya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Arifin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup,
bisa mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu semua sekarang sudah berbayar ya, dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua, meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan politik, hukum, dan berbangsa. Ada kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupan yang sehari-hari sudah dijalani. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul, ya? Terima kasih. Next, Pak Mungkin. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak. Bu Susaki jalan 20 lama ya Bu. Bu Susaki lebih luar biasa lagi. Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Najin ke belakang. Kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sudah meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat, dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum, saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang pilih, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk hilang sampai tua. Pembuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi teringat, terngiang-ngiang, dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, nah ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi peserta didiknya. Kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi memburukan, ada
tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau hanya memantau dan berbangsa ada kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul ya? Terima kasih. Next Pak Ibi. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak. Bu Susanti jalan 20 lama ya Bu Susanti lebih luar biasa lagi, Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Najib ke belakang, kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sudah meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang hilang, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk hilang sampai tua. Pembuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi teringat terngiang-ngiang dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, nah ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi peserta didiknya, kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi memburukan, ada sehingga anak dan guru itu tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau hanya memantau bagaimana perkembangan peserta didik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan masukan atau kontrol terhadap siswa tersebut. Baik, next Pak Riki. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang kami angkat adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa yang muncul penghukum, misalnya guru menghukum siswa tersebut dengan menghadik patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ada juga misalnya guru Jawa dulu tiba-tiba menampar atau dan lain sebagainya, menendang dan lain sebagainya, tindakan fisik itu yang tidak baik. Kemudian pembuat rasa bersalah
kalimat berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru itu kecewa sama kamu. Itu siswanya kalau yang halus kadang menjadi tertanam, menjadi gimana ya, menjadi merasa bersalah yang tidak hilang-hilang seperti itu. Sebagai teman, kalimatnya, ayolah, kamu sudah detik buat Pak Guru banget. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi lebih adem, siswa lebih senang, guru juga tenang karena tidak marah-marah. Kemudian pemantau kalimatnya misalnya kamu melanggar apa aturan dan konsekuensinya seperti itu. Kemudian manajer kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini seperti itu. Baik, next Pak Liping. Karena ini hari Jumat, sebentar lagi aja dan ibu-ibu ada jadwal kerja karena di SD kami ibu-ibunya sedang cinta kesehatan olahraga tertib, jadwal minggunya gym setiap hari Jumat seperti itu. Keyakinan kelas bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Keyakinan kelas dibentuk antara guru dan siswa di kelas dengan memperhatikan hal-hal diantaranya adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah dan berbangsa dan kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul ya? Terima kasih. Next Pak Ibi. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak. Bu Sukati jalan 20 apa ya Bu? Bu Sukati lebih luar biasa lagi. Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Majid ke belakang. Kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sedang meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang hilang, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk hilang sampai tua. Pembuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi teringat terngiang-ngiang dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, nah ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi
peserta didiknya, kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi memburukan, ada sehingga anak dan guru itu tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau hanya memantau bagaimana perkembangan peserta didik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan masukan atau kontrol terhadap siswa tersebut. Baik, next Pak Riki. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang kami angkat adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa yang muncul penghukum, misalnya guru menghukum siswa tersebut dengan menghadik patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ada juga misalnya guru zaman dulu tiba-tiba menampar atau dan lain sebagainya, menendang dan lain sebagainya, tindakan fisik itu yang tidak baik. Kemudian pembuat rasa bersalah dengan kalimat berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru itu kecewa sama kamu. Itu siswanya kalau yang halus kadang menjadi tertanam, menjadi gimana ya, menjadi merasa bersalah yang tidak hilang-hilang. Sebagai teman, kalimatnya, ayolah, kamu sudah tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi lebih adem, siswa lebih senang, guru juga tenang karena tidak marah-marah. Kemudian pemantau kalimatnya misalnya kamu melanggar apa aturan dan konsekuensinya, seperti itu. Kemudian manajer kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, seperti itu. Baik, next Pak Ripin. Karena ini hari Jumat, sebentar lagi aja dan ibu-ibu ada jadwal kerja. Karena di SD kami ibu-ibunya sedang cinta kesehatan, olahraga, tertib, jadwal minggunya di gym setiap hari Jumat, seperti itu. Keyakinan kelas, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Keyakinan kelas dibentuk antara guru dan siswa di kelas dengan memperhatikan hal-hal diantaranya adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kalian tepuk semangat dulu. Gimana caranya tepuk semangat, ayo? Dan ding ding ding, dung dung dung. Terus dung dung dung. Dan ding ding ding.
nggih. Nanti kalian menulis. Contoh. Misalkan kan ada tata tertib di kelas kalian masing-masing kan sudah ada. Nah, contoh misalkan datang ke sekolah sebelum pukul 7. Nah, itu budaya positif ya. Jangan dikasih jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Membuat kalian itu oh iya seperti ini. Nah, nggih. Membuat diri kalian itu untuk lebih baik, nggih. Nah, berusaha nggih. Nah, kalian ini dibagi sama Bu Ati itu satu-satu. Terserah kalian. Nanti setelah membuat semua, kalian nanti menempelkan di sini, nanti Bu Ati menulis ya. Kesepakatan kelas. Kalau misalkan nanti ada yang sama, Bu Ati nanti ngambil satu-satu ya. Sudah ya, mulai ya. Mudah? Paham nggih? Nah, mulai ini. Sini nak. Nih, yuk mulai. Yang sudah mendapatkan kertas, kalian mulai membuat kesepakatan kelas. Oke? Berarti paling nama Bu? Iya. Paringi nama, nggih. Yuk, paringi nama. Sudah? Selesai? Satu saja. Kalau sudah, siapa yang berani maju? Nih, nanti membuat dulu. Kesepakatan kelas. Yuk, mulai. Sini ditempel yuk. Satu-satu. Ayo, Akila, sini. Yuk, lagi, yuk. Siapa lagi? Yuk. Yuk, maju lagi. Ayo, Mbak Usna, maju. Yuk, terus nih, bawahnya lagi. Yuk, siapa yang colok? Ya, Mbak Kesia sini. Terserah mau yang mana. Oh, ayo colok maju. Nah, yuk, siapa lagi? Ya, sini. Udah, yuk. Ayo di sini. Yuk, tempel. Udah semua ini ya. Sekarang Bu Ati baca satu-satu. Yang pertama, berpakaian rapi ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya, pikir sesuai jadwal, datang tepat waktu, mengerjakan PR jika ada PR, mengerjakan tugas dari Bu Guru, berangkat ke sekolah lebih awal, datang sebelum jam 7. Ini apa ini? Mengerjakan soal dari guru, ini sama ya. Nah, sekarang kita sepakati yang sama, misalkan lebih dari satu anak, kita ambil satu ya. Yang pertama, berpakaian rapi ke sekolah. Ini nggih, satu. Terus datang sebelum jam 7. Datang sebelum jam 7. Berarti ini berangkat lebih awal. Sama enggak? Sama kan? Sama. Nah, intinya sama nggih. Nih, nah, terus lagi. Disiplin datang tepat waktu. Sama? Sama.
Disiplin dan berangkat tepat waktu. Sama. Berangkat tepat waktu. Sama. Berpakaian rapi ke sekolah. Mengerjakan PR, ini berarti sama. Mengerjakan tugas dari guru, sama. Membuang sampah pada tempatnya, ini membuang sampah pada tempatnya. Mengerjakan soal dari guru, sama. Saling menghormati dan menghargai, ini beda, Berpakaian rapi ke sekolah, PK sesuai jadwal. Membuang sampah, jangan sampai telat ke sekolah. Ini hitungannya apa ini? Masuknya apa? Masuknya datang tepat waktu. Nah, setelah kalian membuat kesepakatan kelas, ini sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesepakatan kelas yang kalian buat. Setelah membuat ini kalian harus bagaimana? Setelah membuat menaati, ya, menaati aturan yang sudah dibuat kalian bersama-sama. Nah, sudah ini kalian bisa melihat hasil dari kesepakatan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, piket sesuai jadwal. Anda harus melakukan piket, ya. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas dari bu guru. Yang keempat, berpakaian rapi ke sekolah. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai antar teman sama bu guru sama yang lebih tua, ya. Yang terakhir yaitu datang sebelum jam 7. Berarti datang tepat waktu, Nah, ini kesepakatan kalian buat bersama. Setuju? Setuju. Setelah melakukan ini, mulai besok pagi kalian harus mengikuti kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Siap? Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya kira Bu Anti sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.